Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Medmi, masih tentang seputar tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komputer ini yang tidak bisa dinyalakan kembali setelah kita matikan secara mendadak atau mungkin mati lampu, teman-teman. Nah, komputer ini bermasalah ketika kita nyalakan tidak mau menyala karena sebelumnya komputer ini tidak ada aliran listrik dengan cara mendadak atau mati lampu. Nah, sebenarnya yang perlu saya sampaikan di sini untuk kasus komputer yang tiba-tiba tidak bisa dinyalakan setelah mati sendiri, atau akibat mati lampu, atau mungkin akibat dimatikan dengan secara paksa mencabut kabel power CPU. Nah, untuk kasus ini terjadi sering sekali pada user komputer. Kasus ini biasanya terjadi pada PSU yang sudah cukup usia. Nah, ini saya akan cek PSU-nya nanti apakah PSU ini masih normal atau tidak, yang mana seharusnya sudah minta diganti ini, teman-teman. Dan karena penyebabnya mungkin arus listrik yang tidak stabil dan mengakibatkan komputer ini tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan kembali. Nah, kita akan kupas tuntas masalah ini. Baik, kita akan coba dulu nyalakan komputernya ini, teman-teman. Kemudian kita akan coba tekan powernya. Ya, betul sekali, tidak ada respon sama sekali. Nah, ini dipastikan. Kita akan coba cek dulu power supply-nya, apakah power supply-nya ini masih normal atau tidak. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Saya akan jelaskan sebelumnya, pada dasarnya power supply itu membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik seperti ini, teman-teman. Nah, untuk perangkat kelas komputer ini digerakkan oleh power supply yang nantinya juga dibagi-bagi. Nah, untuk sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan. Termasuk ini karena memang power supply ini dibagi-bagi ke motherboard, kemudian ke hard disk, kemudian ke VGA. Nah, itu juga membutuhkan supply yang normal, teman-teman. Nah, untuk hard disk sendiri, ini hard disk yang kita gunakan di bagian komputer ini. Untuk hard disk ini umumnya tidak tahan terhadap supply yang buruk, teman-teman. Jadi jika memang kita paksakan, maka berakibat kepada kinerja motor hard disk yang akan nantinya rusak, kemudian terjadi bad sector dan sebagainya. Yang paling buruk adalah hard disk juga bisa mati mendadak, teman-teman. Jadi hati-hati, teman-teman, untuk menggunakan power supply yang buruk. Jadi pastikan untuk teman-teman menggunakan power supply yang bagus, yang daya yang listriknya masih normal. Dan untuk VGA sendiri, untuk motherboard menyediakan slot PCI yang menyalurkan juga daya sekitaran 75 watt. Suplai setrum ke VGA ini harus besar, harus stabil. Makanya di sini kita akan coba buka VGA-nya terlebih dahulu. Jika memang VGA-nya kita buka, kemudian CPU-nya masih nggak nyala, itu dipastikan bahwa power supply-nya ini nggak kuat. To my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Kemudian untuk penanganan pertama, kita cek terlebih dahulu untuk fan coolingnya, teman-teman. Jadi di bagian power supply itu ada kipas. Nah, kipas pendingin di power supply ini berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas yang terjadi pada saat power supply berjalan untuk menyuplai arus listrik. Nah, jika power supply kipasnya ini tidak berjalan, maka kalian harus membawa ke tempat servis, teman-teman. Nah, jika teman-teman memaksa power supply ini berjalan tanpa kipas, maka bisa terjadi overheat yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jadi jangan dipaksa, lebih baik teman-teman ganti saja. Dan salah satu masalah yang bakal terjadi kalau dipaksa power supply yang rusak ini, komputer bisa mati total. Nah, mengapa demikian? Ya, coba saja bayangin, teman-teman, gimana komputer mau hidup kalau power supply-nya ini rusak. Nah, karena alasan komputer hidup, nah
Karena memang untuk menyalakan PC ini arus listriknya pasti melewati power supply untuk menyuplai arus listrik pada part-part lain termasuk VGA juga. Jadi dari listrik power supply ini akan disebarkan ke motherboard dan ke yang lain-lainnya teman-teman. Nah, untuk power supply ini tidak bisa mensuplai dengan normal di bagian VGA. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa masalahnya ini ada di bagian VGA tadi. Ini adalah salah satu penyebab kenapa komputer kita nggak bisa naik setelah mati lampu. Itu bisa dikarenakan power supply ini udah kena. Jadi untuk mengatasi masalahnya ini adalah kita harus mengupgrade power supply-nya ini. Nah, kita lihat di bagian kipas itu. Kipasnya juga sangat lambat sekali karena memang bagian power supply ini sudah lemah teman-teman, jadi dia nggak mampu mensuplai dengan baik untuk bagian ke motherboard ini. Jadi untuk mengatasi masalah komputer ini sudah bisa dipastikan bahwa power supply ini harus kita ganti terlebih dahulu dengan yang bagus. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi teman-teman yang punya masalah seperti ini. Jadi jangan khawatir untuk bertanya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Silahkan tinggalkan komentar di channel ini, siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu share, like, subscribe, dan komen buat channel ini, biar channel ini makin bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.